Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa di video kali ini kita akan mulai membahas trik-trik yang bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan penjualan di toko teman-teman sekalian. Di video sebelumnya ada 3 trik yang saya sampaikan. Yang pertama itu ada trik pancingan, kemudian ada trik zona abu-abu, kemudian ada trik kepung market. Jadi yang akan kita bahas pertama kali itu adalah trik pancingan. Dalam trik pancingan ini ada 3 hal yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama itu adalah umpan. Umpan di sini adalah produk dari teman-teman sekalian. Kemudian ada pancing. Pancing di sini adalah teknik yang akan teman-teman gunakan untuk dilempar ke kolam. Dan kolam ini adalah target market dari produk teman-teman sekalian. Jadi nanti umpan yang teman-teman siapkan ini akan dilempar ke kolam ini. Jadi seperti itu. Yang pertama itu ada umpan. Umpan di sini saya sarankan produk dengan harga murah. Kenapa? Karena produk yang kita gunakan ini akan digunakan sebagai umpan dalam arti nanti teman-teman akan menggunakan metode bakar uang. Bakar uang itu bisa disebut promo yang tidak memiliki profit. Jadi teman-teman bisa saja rugi, cuman rugi di sini teman-teman bisa menentukan limitnya. Jadi ada limitnya. Produk ini akan rugi berapa persen seperti itu, atau bisa saja balik modal, tergantung dari teman-teman sekalian. Disarankan dengan produk yang mempunyai harga modal tidak lebih dari 10.000. Kenapa? Karena yang pertama tadi untuk meminimalisasi kerugian. Yang kedua, produk-produk seperti ini biasanya memang digunakan sebagai umpan. Jadi seperti itu. Jadi produk ini akan digunakan sebagai umpan untuk menarik pembeli ke toko teman-teman sekalian. Produk ini kita gunakan di bawah 10.000 karena kita akan memanfaatkan promo gratis ongkir dari Shopee maupun Tokopedia. Karena biasanya mereka itu ada minimal belanja untuk toko-toko yang mempunyai gratis ongkir. Jadi biasanya 30.000, atau ada promo di Shopee itu yang 10.000 minimal belanja. Jadi untuk mencukupi gratis ongkir tersebut biasanya para pembeli akan menambahkan dengan produk-produk lain. Artinya produk umpan ini akan di check out dengan produk-produk lain di toko teman-teman sekalian yang mempunyai profit, yang mempunyai keuntungan ya lumayan berapa persen kemungkinan ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada produk yang mempunyai unsur kebutuhan. Karena unsur kebutuhan di sini untuk meningkatkan daya tarik beli dari calon pembeli. Biasanya mereka itu membeli itu karena ada faktor kebutuhan. Jadi ketika tidak ada faktor kebutuhan, mereka biasanya daya tarik belinya itu kurang dibanding yang mempunyai kebutuhan atas barang tersebut. Kemudian ada produk yang memiliki fungsi atau manfaat yang menarik atau unik. Biasanya beberapa pembeli itu tertarik dengan produk-produk yang baru, tapi memiliki fungsi-fungsi yang menarik seperti itu. Biasanya ini menimbulkan rasa penasaran dari calon pembeli untuk membeli. Karena produknya murah, jadi biasanya mereka tidak terlalu memperhitungkan faktor harga. Dan biasanya faktor harga tidak membatasi rasa penasaran mereka, jadinya seperti itu. Kemudian di Shopee, teman-teman akan menggunakan diskon harga coret.
kalau di Tokopedia itu menggunakan rilisan spesial. Kenapa? Karena kita tidak akan mengurangi harga awal dari produk tersebut. Artinya ketika teman-teman selesai menggunakan trik ini, produk akan kembali ke harga awal. Jadi kita tidak akan mengotak-atik harga awal dari produk tersebut. Jadi seperti kita gunakan diskon harga coret dan rilisan spesial. Kalau di Shopee teman-teman bisa masuk di promosi saya, kemudian ke promo toko. Teman-teman bisa tambah produk, kemudian nanti akan memilih produknya. Teman-teman pilih, ini contoh ya, konfirmasi. Nah, diskon dalam Shopee itu maksimal 60%. Artinya diskon yang bisa teman-teman pakai itu hanya maksimal 60%. Ketika teman-teman masukkan 70 itu tidak akan bisa. Jadi seperti itu. Jadi diskon coret itu, harga coret itu maksimal 60%. Batas pembelian teman-teman bisa masukkan 1. Jadi ketika pembeli membeli di atas 1 piece, artinya mereka akan kena harga normal. Jadi seperti itu. Jadi memang fungsi dari produk ini memang hanya untuk pancingan agar calon pembeli itu masuk ke dalam toko kita. Jadi seperti itu. Kemudian diupdate. Nah, di sini udah kelihatan harganya berubah 60 diskon 60%. Terus teman-teman konfirmasi di sini. Nanti produk yang setelah digunakan harga coret akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Ini harga sudah harga coret. Ada diskon 18%. Nah, ketika calon pembeli melihat ini biasanya mereka kan lebih tertarik. Apalagi dengan jumlah diskon yang tinggi. Biasanya mereka akan tertarik. Jadi seperti itu. Kemudian kalau di Tokopedia, teman-teman bisa gunakan rilisan spesial. Itu ada di iklan dan promosi. Kemudian rilisan spesial. Sebentar. Teman-teman bisa buat campaign. Buat campaign nanti akan masuk ke sini. Info campaign, kelola produk, dan aturan campaign. Kemudian teman-teman bisa isi di sini. Isi di sini jadwalnya. Jadwal campaign berakhir, judulnya, kemudian ada banner. Perbedaan Shopee dan Tokopedia. Tokopedia ada banner. Artinya teman-teman bisa pasang banner untuk campaign ini. Ada banner mendatang, banner berlangsung, dan banner berakhir. Simpan. Kemudian kelola produk. Nah, dalam Tokopedia teman-teman bisa menggunakan diskon yang tinggi. Artinya 90% pun masih bisa teman-teman gunakan. Kalau di Shopee maksimal 60%. Kemudian stok di sini adalah stok yang akan teman-teman pakai dalam campaign ini. Jadi seperti itu. Jadi posisinya nanti produk ini itu akan berbeda dengan produk yang teman-teman jual di produk sini. Jadi nanti dia akan terpisah secara sistemnya. Jadi seandainya teman-teman isi 15, nanti dia akan memakai 15 stok yang ada di sini. Artinya ketika kampanye berakhir, di sini akan sisa 5 kalau ini habis. Di sini akan sisa 5. Maksimal pembelian tetap sama, satu pembeli itu satu maksimal belinya. Jadi seperti itu. Nah, perbedaannya lagi kalau dalam Tokopedia ini, ketika teman-teman gunakan produk ini untuk campaign, ketika belum masuk jadwalnya atau jadwal campaign tersebut belum mulai, produk teman-teman ini akan diarsipkan terlebih dahulu. Jadi belum akan muncul di sini. Jadi produk ini akan diarsipkan terlebih dahulu sampai dengan jadwal campaign tersebut mulai. Jadi seperti itu. Simpan. Nah, masuk di aturan campaign,
Aturan campaign itu apakah pembeli yang sama boleh membeli produk di campaign ini dari akses akun yang berbeda. Kalau ini sih tidak masalah ya, selama dia hanya membeli satu dari satu akun itu tidak masalah. Terus kemudian apakah ingin membatasi pembeli untuk segmen tertentu? Kalau tidak, itu untuk publik. Jadi siapapun bisa menggunakannya. Kemudian kalau teman-teman pilih ya, itu hanya untuk follower toko. Jadi seperti itu. Nah, setelah ini selesai semuanya, teman-teman bisa buat campaign di sini. Bisa klik di sini. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah pancing. Pancing di sini adalah teknik yang akan teman-teman gunakan untuk masuk ke dalam kolam-kolam nanti. Jadi ada teknik sandiwara, ada teknik selling. Jadi setelah teman-teman pasang umpannya, setelah teman-teman buat diskonnya, teman-teman akan masuk ke dalam kolamnya nanti menggunakan teknik-teknik sandiwara ini atau teknik selling ini. Teknik sandiwara tersebut artinya teman-teman akan berlaku sebagai orang lain. Jadi teman-teman akan contohnya seperti ini. Yuk buruan di order mumpung masih ada, aku udah check out loh. Nah, kemudian teman-teman cantumkan link dari produk tersebut, di postingan nanti, link dari produk tersebut yang sudah dipasang diskon di postingannya nanti. Ini teman-teman berlaku sebagai orang lain, jadi sebagai orang yang sudah check out. Kemudian kalau seandainya teman-teman gunakan teknik selling, itu biasanya berjualan seperti biasa. Yuk kakak, silahkan kunjungi toko kita ya, lagi ada diskon besar-besaran, contohnya. Kemudian teman-teman cantumkan juga link dari produk yang sudah teman-teman siapkan untuk umpan. Jadi seperti itu. Kalau dari saya sih secara teknik saya lebih menyukai di teknik sandiwara. Kenapa? Karena teknik sandiwara ini uh, lebih meningkatkan rasa ingin ikut atau ingin membeli juga. Jadi daya tarik belinya itu lebih besar kalau dalam teknik sandiwara tersebut. Kecuali kalau dalam teknik selling ini bisa saja, cuman biasanya calon pembeli itu rata-rata tidak tertarik untuk melihat tulisan-tulisan yang berisi jualan, biasanya seperti itu. Kalau saya sih lebih menyarankan teman-teman gunakan di teknik sandiwara ini. Jadi kita bermain seolah-olah kita bukan yang punya toko, seperti itu. Kemudian ada kolam di sini adalah media sosial. Jadi kolam-kolam di sini itu adalah grup-grup di dalam media sosial. Kalau teman-teman gunakan Facebook, di Facebook itu banyak grup-grup seperti Shopee barang receh. Ini isinya adalah orang-orang yang mencari harga-harga murah. Biasanya mereka akan share di sini. Jadi teman-teman bisa manfaatkan grup-grup tersebut. Grup-grup lain itu bisa pemburu diskon atau ada diskon hunter. Teman-teman bisa search yang lain, bisa search grup-grup yang lain sejenis ini. Teman-teman bisa lempar teknik teman-teman yang akan gunakan tadi dengan mengirimkan link dari produk yang sudah teman-teman gunakan untuk umpan tersebut. Jadi seperti itu. Nah, kalau ketika teman-teman ingin memperluas jangkauan, teman-teman bisa gunakan iklan. Cuman sebenarnya trik ini itu sudah menggunakan
budget iklan yang seharusnya teman-teman pakai untuk iklan. Jadi sebenarnya yang biasanya teman-teman gunakan iklan itu budget 50.000. Terus teman-teman sebenarnya sudah menggantikan trik ini itu dengan budget iklan tersebut. Artinya ketika teman-teman rela atau korbankan satu produk itu akan rugi 2.500. 2.500 itu satu piece. Artinya ketika teman-teman gunakan 50.000, teman-teman itu akan mendapatkan 20 penjualan. Bedanya di iklan itu 50.000 dana kita berkurang itu per klik. Per klik, dan itu belum tentu ada penjualan. Jadi seperti itu. Tapi kalau teman-teman gunakan trik ini 2.500 akan keluar, tapi itu sudah menghasilkan satu penjualan. Jadi seperti itu. Tapi kalau seandainya teman-teman punya budget lebih, bisa aja kalau mau memperluas trafficnya menggunakan iklan ini. Jadi dalam trik pancingan yang harus teman-teman siapkan, yang harus teman-teman perhatikan itu adalah 3 ini. Jadi yang pertama ada umpan, ada pancing, ada kolam. Umpan produknya, pancing itu adalah tekniknya, dan kolam adalah target marketnya. Teman-teman bisa cari-cari lebih banyak grup-grup Facebook sejenis dari ini. Untuk trik pancingan kurang lebih pembahasannya sampai di sini. Mungkin di video berikutnya kita akan bahas zona abu-abu dan kepung market. Selamat mencoba, semoga trik ini bisa menambah penjualan dari teman-teman sekalian, bisa menaikkan ulasan dan rating toko teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.